hadir tepat waktu pada mata pembelajaran kali ini. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, di sini Ibu akan seperti biasa mengecek kehadiran, kebersihan, kerapian kelas kalian. Nah, di sini pertama-tama Ibu akan mengecek kebersihan kelas kalian ya, karena Ibu rasa, Ibu lihat kelas kalian itu tidak seperti biasanya gitu. Masih ada sampah-sampah plastik, kertas yang berkeliaran di sekitar kalian. Nah, maka dari itu, Ibu di sini mau tanya dulu, yang piket hari ini siapa aja? Doni, Nadifa, Lia, Arum, siapa lagi? Afika. Nah, yang nggak piket hari ini siapa? Doni. Kenapa nggak piket hari ini? Kan sudah kesepakatan di awal ya, bahwa kita tuh harus menjalankan tanggung jawab kita gitu selaku siswa di kelas untuk membersihkan ruangan kelas kita masing-masing gitu. Nah, karena Doni tidak menjalankan kewajibannya untuk bendahara, Tia bisa nanti mencatat ya dan nanti membayar dendanya ya untuk Doni. Nah, untuk hadiran di sini Redi selaku ketua kelas, siapa aja yang nggak hadir pada pertemuan pagi ini? 3 orang, hanya 3 orang. Siapa aja? Alifah, Ringo, dan Ayu. Oke. Baik. Karena Ibu udah absen dan yang nggak hadir itu cuma 3 orang. Nah, sekarang sebelum pembelajaran dimulai, Ibu minta kalian untuk membersihkan sekitar kalian dulu. Sampah-sampah yang ada di sekitar kalian, coba kalian ambil kemudian buang ke tempat sampah sebelum pembelajaran ini dimulai. Ibu tidak akan memulai pembelajaran sebelum kelas ini rapi dan bersih. Silahkan. Baik, karena kelasnya sudah rapi dan bersih, terima kasih banyak ya atas partisipasi dari anak-anak semua yang sudah membersihkan ruang kelas kita gitu, agar kelas kita itu nyaman dan kita belajarnya pun enak gitu. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa kepada Redi selaku ketua kelas. Saya persilakan untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Doa mulai. Baik, terima kasih ya kepada teman-teman semua. Baik, karena anak-anak semua sudah berdoa dan juga sudah merapikan kelas dan membersihkan kelas, sekarang kita mulai pembelajarannya. Kalian tetap semangat, ini masih pagi. Kalian harus ingat perjuangan orang tua kalian di rumah untuk menyekolahkan kalian hingga pada tingkatan yang sekarang. Jadi kalian harus tetap semangat ya. Baik, nah minggu sebelumnya Ibu sudah memberitahu kepada kalian terkait pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ada yang sudah membaca? Baik, karena minggu lalu Ibu sudah menyuruh anak-anak semua untuk membaca terlebih dahulu terkait materi yang Ibu akan sampaikan pada pertemuan kali ini, pasti anak-anak semua sudah paham ya terkait materinya ya, walaupun masih gambaran umum gitu terkait materi itu sendiri. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan terkait materi pada pertemuan pagi hari ini, yaitu tentang dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Materi ya, karena minggu lalu Ibu sudah menyuruh anak-anak semua untuk membaca, pasti di sini anak-anak semua sudah tergambarkan gitu. Apa sih itu litosfer? Nah, coba di sini Ibu mau tanya dulu ke anak-anak semua, litosfer itu apa? Ada yang bisa jawab? Seperti biasa loh, Ibu akan kasih poin kepada siapa aja yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Siapa? Arum? Boleh, silakan Rum. Nah, litosfer itu apa? Lapisan batuan. Boleh, ada lagi yang lain? Nadifa?
lapisan kerak bumi. Nah, baik. Dua pendapat dari teman-teman kalian ini sudah sangat bagus, berarti kalian itu sudah membaca. Nah, Ibu alhamdulillah gitu kalau misalnya kalian sudah membaca, ada sedikit gambaran gitu. Tapi di sini Ibu akan menjelaskan ya terkait litosfer. Nah, litosfer ini berasal dari dua kata. Litos dan sphaera. Nah, litos itu berarti batuan. Sphaera lapisan. Nah, jadi litosfer ini merupakan lapisan batuan yang membentuk kulit bumi. Nah, jadi kulit bumi kita itu dilapisi oleh batuan. Betul. Nah, litosfer ini juga sering disebut sebagai pembentuk muka bumi. Nah, pembentuk muka bumi ini terdiri dari batuan dan mineral. Nah, jadi litosfer itu apa? Coba ulangi. Coba Iva ulangi, Pak. Litosfer itu apa? Kalau misal mau ngaca di luar aja, Ibu lagi menjelaskan, konsentrasi Ibu terbagi kalau seperti itu. Coba litosfer itu apa? Baik. Kalau misal mau ngaca di luar, nggak apa-apa Ibu. Anak-anak yang lain sudah memperhatikan, sedangkan kamu ngaca, kan jadi mengganggu konsentrasi. Lanjut aja ya, mohon diperhatikan ya anak-anak semua ya. Lanjut. Selanjutnya itu ada struktur lapisan kerak bumi. Nah, kerak bumi ini tersusun atas kerak benua dan kerak samudra. Nah, kerak samudra ini yang membentuk daratan, sedangkan kerak benua itu yang membentuk daratan, kerak samudra itu yang membentuk lautan. Betul. Nah, pertama itu ada kerak benua. Nah, kerak benua ini memiliki ketebalan antara 5 sampai 15 km. Nah, ini cenderung lebih ringan ya karena komposisinya itu terdiri dari lapisan silisium dan aluminium, logam dan aluminium. Jadi cenderung lebih ringan ketimbang lapisan kerak samudra. Nah, litosfer ini pada umumnya itu terdiri dari batuan granit dan sering kita sebut sebagai granitis. Granitis ya, perlu digarisbawahi. Kerak benua sama dengan sial, sama dengan granitis. Selanjutnya itu ada kerak samudra. Nah, kerak samudra ini yang membentuk lautan. Nah, kerak samudra ini massa jenisnya itu lebih berat daripada kerak benua karena memiliki massa jenis atau beratnya itu dari 20 sampai 70 km. Nah, ini tuh tersusun atas lapisan silisium dan magnesium. Kalau benua itu silisium aluminium, kerak samudra itu silisium magnesium. Jadi yang lebih berat itu samudra, yang lebih ringannya itu benua. Nah, lanjut. Terkait pergerakan lempeng tektonik. Pergerakan lempeng tektonik ini berdasarkan arah pergerakannya, lempeng ini terbagi menjadi 3 gerak lempeng. Yang pertama itu ada divergen. Yang kedua ada konvergen. Dan yang ketiga ada transform. Nah, yang pertama dulu, divergen. Apa sih gerak divergen? Ada yang tahu? Gerak saling menjauh. Gerak saling menjauh. Perlu digarisbawahi, gerak saling menjauh. Gerak saling menjauh. Nah, contoh gerak saling menjauh ini antar lempeng Afrika dan Amerika. Jadi antar lempeng Afrika dan Amerika ini saling menjauh, kemudian membentuk pematang tengah samudra. Di tengah-tengahnya ini membentuk pematang tengah samudra. Nah,
Contohnya itu ada pegunungan Himalaya. Yang kedua itu ada gerak konvergen. Gerak konvergen apa? Kan tadi divergen itu gerak saling berjauhan. Kalau divergen saling berdekatan ya. Nah, karena adanya gerak saling berdekatan ini menyebabkan terjadinya tabrakan atau tumbukan antar lempeng. Jadi karena gerakannya seperti ini ya, misal seperti ini, yang menyebabkan adanya tabrakan. Nah, kemudian salah satu lempeng ini tersubduksi ke mantel. Setelah tersubduksi, kemudian akan membentuk gunung api. Selanjutnya itu ada gerak transform. Nah, gerak transform fault ini gerak saling apa? Kan tadi divergen itu gerak saling menjauh, konvergen itu saling berdekatan, transform itu gerak saling berlawanan, betul, berlawanan ya. Nah, gerak saling berlawanan ini menimbulkan terjadinya gesekan antar lempeng. Jadi karena berlawanan arah, maka dari itu akan tergesek. Nah, salah satu contoh lempeng Pasifik dan Amerika. Nah, lempeng Pasifik dan Amerika ini saling bergesekan dan kemudian membentuk sesar San Andreas atau patahan San Andreas yang ada di Amerika Serikat. Seperti gambar yang ada di tayangan Ibu. Nah, karena di sini Ibu tidak menjelaskan terkait patahan atau sesar San Andreas, di sini Ibu meminta kepada anak-anak semua untuk mencari informasi terkait patahan atau sesar San Andreas. Lanjut ya ke materi selanjutnya tentang siklus batuan. Nah, batuan itu dalam proses pembentukannya tentunya pasti ada prosesnya. Nah, salah satu prosesnya itu bisa kita sering sebut sebagai siklus batuan. Nah, siklus batuan ini dimulai dari magma. Nah, magma ini merupakan bahan pokok dalam pembentukan batuan. Nah, kemudian si magma ini mengalami pendinginan atau kristalisasi dan membentuk batuan beku. Nah, kemudian batuan beku ini lama-kelamaan akan mengalami pengangkatan dan pelapukan. Nah, hasil pelapukannya ini akan berubah menjadi sedimen. Nah, sedimen hasil pelapukan akan mengalami pengangkatan menuju ke tempat yang lain. Setelah itu, material pelapukan dari batuan beku tersebut lama-kelamaan itu akan mengendap atau terkubur dan kemudian akan membentuk, karena ini mengalami pengendapan, akan membentuk batuan sedimen. Batuan sedimen kemudian karena adanya faktor suhu dan tekanan yang rendah, kemudian lama-kelamaan akan berubah menjadi batuan metamorf. Nah, batuan metamorf ini kemudian bersinggungan kembali dengan magma dan akan menjadi magma lagi. Nah, kurang lebihnya seperti ini siklus dari batuan. Jelas tidak Ibu menjelaskannya? Jelas ya? Baik.
dimengerti oleh anak-anak semua. Lanjut, pemateri yang selanjutnya itu ada jenis-jenis batuan. Nah, batuan ini, mohon maaf anak-anak, batuan penyusun kerak bumi ini pada umumnya terdiri dari 3 jenis batuan. Yang pertama itu ada batuan beku. Kemudian ada batuan sedimen. Dan batuan metamorf. Nah, batuan beku ini yang awalnya tadi magma kemudian mengalami pendinginan dan berubahlah menjadi batuan beku. Nah, di sini Ibu akan sedikit mencontohkan beberapa jenis batuan beku seperti yang ada di slide yang Ibu tayangkan. Batuan beku ini ada beberapa jenis dan juga Ibu akan menyampaikan manfaatnya bagi kehidupan. Yang pertama itu ada batuan granit. Nah, batuan granit ini bisa dimanfaatkan sebagai dalam pembuatan kubir batu granit. Yang kedua itu ada batuan diorit. Nah, batuan diorit ini biasanya digunakan sebagai ornamen dinding, hiasan lantai juga. Yang ketiga itu ada batuan andesit. Nah, batuan andesit ini digunakan sebagai penghias ruangan atau juga ornamen-ornamen dinding juga bisa. Selanjutnya itu ada batuan obsidian. Nah, batuan obsidian ini biasanya digunakan dalam pembuatan pisau dan juga bisa digunakan sebagai perhiasan. Selanjutnya itu ada batu apung. Nah, batu apung di sini digunakan sebagai alat menggosok atau sering disebut juga amplas. Sebagai amplas ya, batuan apung. Nah, jenis batuan yang kedua itu ada batuan apa? Sedimen. Nah, batuan sedimen ini batuan beku yang mengalami pengendapan, kemudian mengalami pelapukan dan berubah menjadi batuan sedimen. Nah, dan terkubur di dalam cekungan. Jadi, batuan sedimen ini awalnya sudah ada karena adanya batuan beku, kemudian mengalami pelapukan dan setelah itu mengendap di bawah cekungan, terendapkan, tersedimen. Nah, ada beberapa jenis batuan sedimen. Yang pertama itu ada konglomerat. Di sini Ibu hanya mencontohkan konglomerat. Ada konglomerat, breksi, dan pasir sebenarnya. Nah, ini tuh biasanya digunakan sebagai bahan bangunan. Yang kedua itu ada batu gamping. Nah, batu gamping ini digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan semen, kertas, ban karet, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada batu bara. Nah, seperti anak-anak ketahui, batu bara ini yang sering kita gunakan gitu sebagai bahan bakar yang tentunya sangat bermanfaat gitu bagi kehidupan kita. Lanjut, ada batu serpih. Nah, batu serpih ini biasanya itu digunakan sebagai alat perabot rumah tangga dalam pembuatan cobek dan mutu. Yang ketiga ada batuan metamorf. Nah, batuan metamorf ini merupakan jenis batuan yang mengalami transformasi dari batuan yang sudah ada kemudian berubah menjadi batuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi mengalami transformasi, jadi perubahan gitu. Nah, batuan metamorf ini juga bisa terbentuk karena adanya pemanasan dari magma yang ada di perut bumi. Nah, ini juga bisa karena adanya faktor suhu dan tekanan yang rendah sehingga membentuk batuan metamorf yang memiliki tingkat kekerasan yang lebih tinggi dari batuan yang tadi sebelumnya. Nah, batuan metamorf terdiri dari contohnya ada batu marmer. Nah, batu marmer ini dimanfaatkan sebagai penghias ruangan.
penghias lantai, penghias dinding, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada batuan kualam. Nah, batuan kualam ini biasanya dimanfaatkan dalam pembuatan guci dan perabot rumah tangga. Perabot rumah tangga ya. Selanjutnya itu ada kualam. Nah, kualam ini yang tadi seperti yang Ibu jelaskan dalam pembuatan guci dan perabot rumah tangga. Selanjutnya itu ada kuarsa. Nah, kuarsa ini digunakan dalam pembuatan seperti kaca, keramik, dan juga perhiasan karena berbentuk seperti kristal. Selanjutnya itu ada batu intan. Nah, batuan intan ini merupakan batuan yang bisa dibilang spesial gitu di batuan metamorf karena dari segi pembentukannya itu skala kekerasannya itu batuan intan ini memiliki skala kekerasan yang tinggi. Nah, ini biasanya sangat berharga gitu, sangat dicari banyak orang karena biasanya intan ini digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan perhiasan. Lanjut ke materi yang selanjutnya itu tentang tektonisme. Nah, apa sih itu tektonisme? Nah, barangkali dari anak-anak semua ada yang bisa menjawab sebelum Ibu jelaskan tektonisme itu apa? Baik, langsung saja Ibu jelaskan tektonisme. Nah, tektonisme ini merupakan pergerakan lapisan kerak bumi yang dapat menyebabkan perubahan di permukaan bumi itu sendiri. Nah, jadi karena adanya pengaruh tektonisme ini membuat bumi ini berubah gitu. Ada bentangan alam seperti pegunungan, bukit, dan plato. Itu karena faktor adanya pergerakan tektonisme. Nah, pergerakan tektonik ini dapat berupa patahan dan lipatan. Nah, patahan ini merupakan tekanan yang ada dalam bumi, di dalam lapisan bumi yang mana dapat menyebabkan kerak bumi ini menjadi patah. Jadi dengan adanya patahan ini yang semula lapisannya seperti ini kemudian menjadi patah. Patahnya itu ada yang turun dan ada yang terangkat. Nah, bagian yang turun ini disebut slag. Nah, bagian yang terangkatnya ini disebut horse. Nah, jadinya yang semula seperti ini kemudian mengalami patahan dan ada yang turun dan ada yang terangkat seperti ini. Nah, Ibu gambarkan semisal seperti ini ya. Seperti ini. Jadi ada bagian yang turun dan ada bagian yang terangkat karena adanya faktor patahan. Selanjutnya itu ada lipatan. Nah, lipatan ini merupakan bentuk kulit bumi yang menyerupai gelombang. Nah, lipatan berbentuk seperti gelombang. Nah, ini terjadi karena tenaga di dalam bumi ini dengan arah mendatar, tetapi dari dua arah yang berlawanan. Jadi geraknya itu mendatar, tapi arahnya berlawanan sehingga berbentuk seperti gelombang-gelombang. Nah, bagian ini itu disebutnya sinklinar. Nah, bagian puncaknya ini disebut antiklinal. Lanjut.
datang dari arah utara hingga selatan. Nah, dari arah utara hingga selatan, dari Aceh hingga Teluk Semangka yang ada di Lampung. Nah, ini tuh salah satu patahan yang aktif di Indonesia. Nah, sewaktu-waktu patah tersebut bisa bangun kapan saja dia ingin bangun. Jadi kita sebagai manusia itu harus selalu waspada gitu akan terjadinya hal-hal yang seperti itu. Selanjutnya itu ada materi tentang vulkanisme. Nah, teman-teman di sini anak-anak semua, apa sih itu vulkanisme? Ada yang tahu? Nah, vulkanisme ini merupakan penyusupan magma ke dalam lapisan kerak bumi hingga sampai ke permukaan bumi. Jadi menyusup ke lapisan bumi. Jadi magmanya itu menyusup. Nah, ada aktivitas magma yang hanya berada pada lapisan bumi yang disebut intrusi magma. Tapi ada juga aktivitas magma itu yang sampai ke permukaan bumi atau sering juga disebut sebagai ekstrusi magma. Nah, berdasarkan bentuknya, erupsi ekstrusi ini dibedakan atas 3 jenis. Yang pertama itu ada erupsi sentral, seperti yang ada di slide ibu, gambarnya kurang lebih seperti itu, erupsi sentral. Nah, erupsi sentral ini erupsi gunung api yang terpusat pada satu lubang di permukaan bumi. Jadi di garis bawah ya, terpusat. Sentral itu terpusat. Yang kedua itu ada erupsi linier. Nah, erupsi ini erupsi yang melalui suatu rekahan yang memanjang, seperti gambar memanjang. Nah, perlu digarisbawahi juga, linier itu artinya memanjang, biar lebih gampang. Ketiga itu ada erupsi areal. Nah, erupsi areal ini merupakan erupsi yang membentuk kawah di sekitar kepundan. Jadi dengan adanya erupsi areal ini akan membentuk kawah yang sangat luas gitu di sekitaran gunung apinya. Lanjut. Nah, erupsi sentral ini juga menghasilkan berbagai bentuk gunung api. Nah, di sini ibu mencontohkan ada 3 jenis gunung api. Yang pertama itu ada gunung api strato. Nah, gunung api strato ini berbentuk kerucut dengan badan gunungnya itu berlapis. Kenapa seperti itu? Karena gunung api strato ini mengalami letusan yang terus-menerus gitu, secara terus-menerus silih berganti. Kemudian magmanya, karena magmanya itu keluar silih berganti, jadi badan gunung apinya pun berlapis-lapis. Nah, gunung api yang ada di Indonesia ini pada umumnya itu kebanyakan bentuknya itu seperti gunung api strato. Yang kedua itu gunung api perisai. Nah, gunung api perisai ini berbentuk seperti perisai dengan badan gunung apinya itu landai, seperti yang ada di slide. Nah, gunung api perisai ini terjadi karena adanya lelehan efusif. Nah, karena lavanya encer, tekanan gasnya rendah yang menyebabkan dapur magmanya pun menjadi dangkal. Nah, karena lavanya encer, kemudian tekanannya rendah yang menyebabkan badan gunung apinya itu landai seperti perisai. Nah, salah satu contoh dari gunung api perisai ini ada Gunung Mauna Loa, Kilauea, dan Gunung Mauna Kea di Kepulauan Hawaii. Nah, di sini ibu menugaskan ya kepada kalian, nanti cari gambar gunung tersebut, Gunung Mauna Loa, Kilauea, dan Gunung Mauna Kea yang ada di Kepulauan Hawaii. Mengerti? Baik. Lanjut, gunung api yang ketiga itu ada gunung api Maar. Gunung api Maar ini berbentuk kawah, yang membentuk tambulan di sekitar kepundan. Jadi karena erupsinya itu eksplosif. Nah, karena erupsinya eksplosif terjadi letusan yang sangat kuat, maka dari itu badan gunung apinya otomatis hancur dan membentuk kawah-kawah di sekitar kepundan. Nah, kawah-kawah tersebut ini kemudian terisi oleh air hujan tentunya, dan
akan membentuk danau. Nah, salah satu contoh gunung maar yang ada di Indonesia itu ada Gunung Kelut yang ada di Jawa Timur. Nah, anak-anak semua juga bisa mencari ya nanti di rumah seperti apa penampakan dari gunung maar itu sendiri. Nah, selanjutnya tadi kan sudah ya vulkanisme. Nah, di sini tuh ada dampak dari vulkanisme, tapi di sini Ibu membawakan dampak yang positifnya. Nah, dengan adanya vulkanisme ini akan menghasilkan bahan galian tambang. Jadi kita ketahui bahwa Indonesia itu kaya akan gunung api, kaya akan sumber daya alam otomatis. Jadi hasil material-material letusan gunung api ini menjadi bahan galian tambang yang bisa bermanfaat. Nah, selain itu juga dampak dari vulkanisme ini juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber air panas, terus juga bisa menimbulkan tanah di sekitar karena material-material yang dikeluarkannya. Kemudian juga bisa dimanfaatkan juga sebagai objek wisata karena dilihat dari panoramanya. Selanjutnya itu ada seisme. Apa sih itu seisme? Coba Ibu di sini pengen tahu. Ada yang tahu nggak? Seisme itu apa? Baik, langsung Ibu jelaskan ya. Seisme itu merupakan getaran atau guncangan kerak bumi yang terjadi secara tiba-tiba dan menjurus ke segala penjuru guncangan. Nah, jadi ini tuh bisa disebabkan karena adanya kekuatan pelepasan energi gitu dari dalam kerak bumi yang menyebabkan terjadinya getaran. Getaran ini biasanya itu terjadi secara tiba-tiba. Nah, berdasarkan proses terjadinya gempa bumi atau seisme ini terbagi ke dalam dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada gempa tektonik. Nah, gempa tektonik ini terjadi karena adanya pergerakan atau pergesekan lempeng atau sering kita sebut juga sebagai patahan atau sesaran. Yang kedua itu ada tektonisme, gempa tektonis. Yang kedua itu gempa vulkanik. Mohon maaf, yang pertama itu gempa tektonik, yang kedua itu gempa vulkanik. Nah, gempa vulkanik ini disebabkan dengan adanya aktivitas vulkanisme. Nah, baik sebelum, pada saat, ataupun setelah terjadinya aktivitas vulkanisme seperti letusan gunung api. Selanjutnya itu ada gempa terban. Nah, gempa terban ini merupakan gempa yang disebabkan oleh karena adanya runtuhan atau karena runtuhan. Nah, termasuk longsoran. Nah, longsoran di sini ada juga longsoran, misal longsoran gua, terus longsoran bekas galian tambang dan lain-lain. Nah, ada 3 ya. Apa tadi? Gempa bumi apa? Tektonik, terus vulkanik, ketiga terban. Baik. Selanjutnya itu ada sedimentasi. Nah, sedimentasi atau sering kita sebut sebagai pengendapan ini merupakan bentuk muka bumi baru hasil endapan oleh pengaruh dari air, angin, dan glasier. Jadi dengan adanya 3 pengaruh tenaga air, angin, dan glasier ini membentuk muka bumi baru. Seperti misal contohnya itu ada beach. Ini beach itu kayak puing-puing batu karang yang ada di pantai. Nah, itu tuh akibat adanya tenaga air dari gelombang laut. Nah, karena dirasa ini waktunya sudah cukup ya anak-anak. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Mohon maaf Ibu terlewat. Sudah habis jamnya. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya pastinya? Ya, kalau misalnya sudah jelas, jangan lupa tugas yang tadi Ibu kasih dan Ibu berikan, jangan lupa dikerjakan. Minggu depan Ibu akan tanyakan lagi ya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.